Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Melupna dengan NIM G0024002. Saya dari kelompok 16 atau B6 dengan asli pengampunya Mbak Aida. Sekarang saya akan melanjutkan video praktikum anak saya yang nomor 2, yaitu jelaskan anatomi dari core atau jantung. Oke, jadi kita langsung masuk aja. Jadi ini ada keseluruhannya dulu saya masukkan. Yang pertama itu ini ada pus aorta, ada aorta ascendens, ada kava superior. Dan pokoknya nanti akan saya bahas lebih lanjut di struktur eksterna dan interna. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke perikardium. Jadi perikardium itu merupakan suatu kantong fibroserus yang pembuluh darahnya tuh besarnya kayak pulmo, besarnya kayak pleura pada pulmo. Terus dia tuh terdiri dari apa aja? Ada perikardium yang fibrosum sama yang serosum. Fibrosum itu pokoknya yang di eksternal. Terus dia fungsinya tuh untuk melindungi core, membatasi gerak core, sama menjaga core agar tetap ada di tempatnya. Terus habis itu tuh yang fibrosum yang paling luas. Terus habis itu ada perikardium yang serosum. Untuk yang serosum sendiri dia dibagi jadi dua, ada lamina parietal sama dia lamina visceral. Kalau lamina parietal itu pokoknya dia melapisi fases interna dari perikardium nih, parietal di fases internanya. Kalau misalnya visceral itu dia langsung lapisin ke core-nya sebagai epikardium. Terus habis itu cuma ini aja ya. Oke. Terus habis itu dia tuh terdapat dua lapis terdapat dua lapis di perikardium yang serosum. Nah, terdapat juga kavum perikardia atau cavitas perikardiaka yang isinya itu nanti liquor perikardi yang fungsinya untuk pelumas dan untuk meminimalisir gerakan atau gesekan dari core ke jaringan atau organ lain. Next itu ada sinus perikardi. Sinus perikardinya itu ada yang oblikus sama ada yang transversus. Untuk yang oblikus sendiri dia merupakan refleksi yang berada di tempat masuknya vena cava superior, vena cava inferior, sama vena pulmonalis ke dalam jantung. Terus habis itu kalau misalnya sinus transversus perikardi itu dia merupakan refleksi atau tempat keluarnya aorta sama trunkus pulmonalis dari jantung. Terus next ada vaskularisasi sama inervasinya. Untuk vaskularisasinya sendiri dia tuh vaskularisasi oleh arteri perikardiovenika cabang dari arteri torakika interna atau di torakika interna. Terus habis itu ada arteri ada arteri musculofrenica, terus ada arteri brachialis, terus esophagealis, sama venica superior ya, pokoknya itu. Terus habis itu next ke yang melekatkan core. Letak anatomis core itu pokoknya ada di cavitas thoracis di mediastinum yang medius. Terus dia melekat sama beberapa organ. Yang pertama itu ada vertebrae pericardiaca, berarti dia melekat sama vertebrae. Terus habis itu ada superior sternopericardiaca, berarti dia lekatnya sama corpus sterni. Terus habis itu ada sipopericardiavenica, berarti dia lekatnya sama sipoideus, vasos sipoideus. Terus habis itu ada prenopericardiaca, berarti diafragma. Itu pokoknya. Terus next itu ada letak dari jantung. Letak dari jantung sendiri itu ada kanan atas, kiri atas, kanan bawah, sama kiri bawah. Untuk kanan atas sendiri itu dia SIC2 linea parasternalis dextra, kiri atas SIC2 linea parasternalis yang sinistra. Kalau kanan bawah dia SIC4 linea parasternalis yang dextra. Kalau yang kiri bawah dia SIC5 linea midclavicularis yang sinistra. Terus next ke struktur eksternanya. Ada apa aja sih struktur eksternanya? Ada basis, apex, dan facies. Next, untuk struktur eksternanya itu, untuk basisnya sendiri dia ngadepnya ke bahu kanan, apexnya ke pinggul kiri. Bahu kanan tuh berarti ke craniolateral, kalau kiri bawah ke ventrocaudal yang sinistra. Terus untuk fasiesnya ada apa aja sih? Fasiesnya tuh ada 3. Ada sternocostales, diafragmatica, sama pulmonalis. Terus
Terus untuk stenocostalis sendiri dia dibentuk sama atrium dextra sama ventricle dextra, jadi namanya sulcus atrioventricularis. Kalau misalnya yang diagnomatika itu dibentuknya sama ventricle dextra dan sinistra, berarti interventricularis. Terus kalau yang pulmonalis dia dibentuk oleh vestibularis yang ventriculus yang sinistra, membentuk impresio kardiaka. Next itu ke ini tadi udah disebutin ya, tapi ini pokoknya di bagian depan tuh ventral, ini dorsal. Terus pokoknya dia tuh punya 4 ruangan jantung, yaitu atrium dextra, ventriculus dextra, ventriculus sinistra, atrium sinistra, itu nama ruangannya. Terus habis itu ya itu. Next ke skeleton cordis. Nah, skeleton cordis sendiri itu dia fungsinya untuk tempat melekatnya miokardium, terus kerangka dari core, terus tempat pelekatannya si katup-katup atau valvula, abis itu sama dia reseptor isolator impuls ke atrium sama ventricle. Terus dia ada apa aja sih? Pokoknya ada annulus atrioventricularis, jarak yang besarnya itu ada annulus fibrosus, sama ada trigonum fibrosum. Nah itu dibagi lagi, annulus fibrosus ada 4, ada apa aja? Annulus ventriculis sinistra, dextra, valva aorta, sama yang valva truncii pulmonalis. Untuk trigonum fibrosumnya itu ada 2 aja, yang dextra sama ada yang sinistra. Next, terus ini ada struktur internal dari atrium dextra. Atrium dextra sendiri itu dia punya bagian halus sama kasar. Untuk bagian yang halus itu namanya sinus venarum cavarum. Terus bagian kasarnya namanya musculus pectinati. Nah, di musculus pectinati itu nanti ada yang membatasi mereka berdua tadi itu di bagian dalam, itu namanya crista terminalis. Terus ada yang di bagian luar itu namanya sulcus terminalis. Ada fossa ovalis, limbus fossa ovalis. Pokoknya dia obliterasi di foramen oval yang adanya tuh di septum interarterial. Ini septum interarterial tuh yang ini. Ada di bawahnya sini. Terus abis itu ada di atrium ventricular sama ventricle dextra. Di atrium sama ventricle tuh kalau digabungin harus lewat ini namanya atria ventricularis. Namanya atrium valvula atrioventricularis. Terus habis itu selanjutnya ada muara-muara dari pembuluh darah. Yang pertama itu ada vena cava superior dari ostium vena cava superior, terus vena cava inferior dari ostium vena cava inferior, dan dia nanti bakalan bermuara di valvula Eustachi. Kalau misalnya yang sinus coronarius baru yang di DBSI. Terus yang terakhir ada venae cordis minimae, dia menjadi foramina venae venarum minimarum. Next ada ini tadi udah disinggung juga sepertinya ya, foramina venarum minimarum, vena cava inferior, ini lebih ke letak-letaknya aja. Terus next ada struktur internal yang ventriculus dextra. Untuk ventriculus dextra itu ada venarum ventriculus dextra, dia punya namanya trabecula carnea nih. Terus ada trabecula septum marginalis, ada arteriosus ya pokoknya itu, dan ada ostium truncii pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis, jadi dia menghubungin ini ke sini. Next itu ada ini namanya aditus orbitae, dia pintu masuk ke cavum orbitae yang dibatasi oleh os frontal, os zygomatikum, dan os maxilla. Nah, aditus itu pokoknya pintu masuk, orbitae itu mata, jadi pintu masuk ke rongga mata. Terus ada struktur internal dari atrium sinistra, dia terdiri atas sinus venarum cavarum juga kurang lebih. Terus ada auricula sinistra, dan ostium atrioventricular sinistranya itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus ada fossa ovalis dan valvula foraminis oval, dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, terus superior 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior sama 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Next itu ini tadi udah saya bahas juga, ada muara-muaranya. Next itu ada ventriculus yang sinistra. Ventriculus sinistra sendiri itu dia pembentuk apex cordis, terus dia miokardnya lebih tebal daripada yang lain. Ada ostium aorta yang menghubungkan aorta, sama ada musculus papillaris. Musculus papillaris sendiri dia itu ada di chorda tendineae, itu chorda tendineae namanya. Next ada katup jantung. Katup jantung tuh ada, jadi udah bisa dilihat kan, ini ada 2 katup, ini 3, berarti ini mitralis, ini tricuspidalis. Terus habis itu ini
ini ada facies anterior cordis, ini cordisnya, terus ini kubis cupisnya, tipus pidalis, mitralis. Next itu ada valva tipus pidalis kalau misalnya di oblique view besar gini. Nah pokoknya valva tuh kayak ibaratnya daun pintu masuk gitu, terus dia ke sini. Terus kalau misalnya ada di sini, sini. Terus habis itu ada valva yang bicus pidalis, dia cuma ada dua, posterior sama anterior. Next ada valva pulmonalis. Valva pulmonalis itu dia anterior semiulnar, right semiulnar, sama left semiulnar. Jadi tiga nih. Terus habis itu kalau valva aorta dia semiulnar, left semiulnar, posterior sama right. Terus ada cardiac cycle. Untuk cardiac cycle sendiri pokoknya yang warna biru ini dia jantung kanan, yang warna merah itu jantung kiri. Nah jantung kanan itu nanti akan memompa untuk sirkuit paru, kalau yang ini untuk sistemik. Terus habis itu ada pokoknya acara jantung secara gampangnya itu atrium dextra bakal masuk ke vena cava superior dan inferior, terus ke valva tricuspidalis. Di valva tricuspidalis dia ke ventricular dextra, terus ke valva pulmonalis, terus masuk ke pulmo, nanti ke truncus pulmonalis, nanti dia bakalan masuk kembali ke atrium sinistra melalui venae pulmonalis et sinistra. Terus valva mitralis itu nanti bakal terbuka, ventricle sinistranya bakalan terus ke ventricle sinistra, terus ke valva aorta untuk terbuka mengalirkan darah ke tubuh melalui aorta. Untuk cardiac cycle-nya tadi ini vaskularisasinya pokoknya dari aorta ascendens ke coronaria dextra sama sinistra. Nanti sinistranya tuh bercabang lagi jadi interventricularis sama circumflexa. Terus aku tuh sini ada vena cordis, vena vena magna. Itu kenapa? Jadi mayoritas vasa venosa pada muara darah tuh bergabung ke sinus coronarius, dan nanti dia bakalan jadi ini semua, vena cardiaca magna, valva cardiaca media, cardiaca posterior, sama obliku dan posterior ventriculi. Terus habis itu ada konduksi jantung. Untuk konduksi jantung sendiri itu dia impulsnya dihasilkan oleh SA node sinus atrialis, terus ke AV node atrioventricularis, terus ke bundle His dan cabangnya crus dextrum sama sinistrum yang merupakan vesiculus atrioventricular. Terus dia ke selaput Purkinje dan berakhir ke myokardium. Untuk selaput Purkinje sendiri dia fungsinya buat sistem konduksi jantung. Ya mungkin itu aja dari nomor 2. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.